Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cobo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko Icu. Jakarta, 17 November 2604, Cobo Sangin. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Plas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Ibu Siti Syarifah Wafika Wardah, SHMH. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 2401135010116 dari program studi bioteknologi. Di sini hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat sebagai Pancasila, atau yang biasa dikenal filsafat Pancasila. Nah, apa itu filsafat Pancasila? Jadi, filsafat Pancasila adalah konsep pemahaman filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi landasan atau pedoman berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, mengapa sih kita perlu untuk memahami Pancasila secara lebih mendalam? Nah, untuk memahami terlebih dahulu, untuk memahami Pancasila lebih mendalam,
perlu ada yang namanya pendekatan filosofis. Nah, apa itu pendekatan filosofis? Pendekatan filosofis ialah pendekatan atau ilmu ataupun metode yang mempelajari Pancasila atau memandang Pancasila tidak hanya berupa atau sebagai sila-sila semata sahaja, melainkan mempelajari atau memahami Pancasila lebih mendalam lagi. Nah, dalam pendekatan filosofis kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, memahami hakikat-hakikat yang terkandung dalam Pancasila, mempelajari historis dari Pancasila, mempelajari Pancasila dari segi konteks ilmu pengetahuan dan budaya, dan sebagainya. Nah, dan juga yang perlu kita ketahui, apa sih itu Pancasila? Jadi, Pancasila ialah sebuah hasil dari konsep pemikiran filosofis para pendiri-pendiri negara terdahulu yang dituangkan ke dalam sebuah sistem yang dimana dituangkan ke dalam sebuah sistem yang hingga saat ini menjadi landasan atau pedoman berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, Pancasila di sini ialah sebuah sistem atau pedoman yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, dan juga jika kita melihat dari segi historisnya, sebetulnya pada dahulu itu sudah banyak para pendiri-pendiri negara ataupun tokoh-tokoh terdahulu sudah mengemukakan Pancasila dari segi mengemukakan filosofis Pancasila seperti Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, dan bahkan Bapak Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto mengemukakan filosofis Pancasila dalam bentuk sebuah buku. Nah, dan juga perlu diketahui bahwasanya semua orang itu belum tentu bisa menghasilkan sebuah pemikiran filosofis. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Pancasila sebagai filsafat berarti Pancasila tidak hanya menjadi sebuah dasar negara saja, tetapi Pancasila merupakan sebuah sistem nilai dan pandangan hidup yang bersifat mendalam, rasional, dan komprehensif. Nah, Pancasila di sini ialah menjadi sebuah identitas bangsa Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.